na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahma. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke anak-anak, itu tadi ya yang berdoanya dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Ustazah doakan kita semua hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan aktivitas. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok itu ada daily tematik tema 4H. Kira-kira sudah tahu? Tahu atau lupa? Belum. Sudah Tahu. Belum tahu. Kisi-kisinya gitu ya. Ini nanti setelah pembelajaran selesai akan di-set kisi-kisinya untuk belajar ya. Harus semangat, harus dapat nilai yang baik. Begitu ya. Untuk Ustazah mulai untuk reviewnya. Ustazah ingatkan kembali ya. Coba Ustazah cek dulu suaranya. Putus-putus atau tidak? Tidak. Oke anak-anak, Ustazah ingat kembali karena kalian sekarang sudah kelas 4 ya. Setelah ini akan ada rapot PAS atau kenaikan kelas. Jadi Ustazah minta Mbak Jihan mikrofonnya oke. Oke, Ustazah lanjut ya, karena sekarang sudah mau mendekat PAS, kenaikan kelas, Ustazah minta untuk belajarnya harus lebih semangat lagi. Gitu ya, nggak boleh, waalaikumsalam. Nggak boleh ini ya, nanti aja wes, dikerjakan nanti, gitu nggak boleh ya. Karena kalau sudah terbiasa menunda itu, nanti akhirnya terbawa besok sampai kelas 5. Begitu. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya? Oke, nanti Siap. Assalamualaikum. Ya, biar bisa kita Putus. ya. Bagaimana? Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira sudah terlihat atau belum? Sudah. 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 Sudah ya. Sudah. Coba suaranya masih putus-putus. Layarnya kan sudah terlihat. Terlihat. Halo. Yang Ustazah share ini adalah rangkuman tematik 4H. Kira-kira siapa yang belum pernah kira? Assalamualaikum. Yang belum sama baca rangkumannya. Oke. Ya, sama Ustazah. Kalau Ustazah itu semuanya itu pasti akan latihan vokal atau ketika jadi wajib Benar. Ya. Dengar Ustazah. Dengar Ustazah. Kita masuk yang pertama ada berat.
Rusak deh itu. Wow. Kenapa teman-teman? Oke anak-anak, bisa dilanjut ya. Bisa. Mbak dengar Sendiri bisa saja. bisa di off dulu biar suaranya berbeda dengan Ustazah. Oke, di rangkuman tematik 4H itu kita belajar tentang keragaman karakteristik individu. Suaranya Ustazah kedengeran? Dengar. Karakteristik individu. Ustazah Ina itu termasuk individu, ya. Kalian sendiri juga termasuk individu. Setiap orang itu adalah individu. Nah, karakteristik individu itu dibagi menjadi dua, anak-anak ya. Yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan atau tempat tinggal. Misalnya ya, Ustazah Ina tinggalnya di Surabaya, beda karakternya ketika misalnya kalian mungkin punya saudara yang tinggal di daerah mungkin di desa gitu ya, di misal Tulungagung atau di Kediri, itu mungkin karakteristiknya berbeda, dari bahasanya pasti berbeda ya, terus pola pikirnya juga berbeda. Kalau sekarang mungkin ketika kita tinggal di Surabaya Sidoarjo ya, kita mungkin banyak mengenal dunia di kota, berbeda yang ketika pola pikirnya ketika ada anak yang mungkin saudara kalian yang tinggal di desa begitu. Jadi mereka mungkin lebih banyak mainannya itu kumpul bersama. Beda dengan kita ya yang biasanya di kota. Kita biasanya apa? Sering menggunakan handphone untuk bermain, beda dengan kumpul dengan teman-teman gitu ya. Untuk keragaman karakteristik itu, oke. Ketika direview seperti ini pasti ada soal yang Ustazah ambil dan otomatis mungkin akan keluar ketika ketika PAS itu. Karakteristik itu dibagi dua ya, diingat-ingat genetik. Dari gen itu berarti ya. Sudah terdengar? Oke, dari faktor gen itu berarti keturunan. Keturunan itu bisa apa? Nah, setiap orang itu Waalaikumsalam. Faktor gen itu pasti itu juga. Ustazah minta mikrofonnya di off kan biar suaranya nggak dengan Ustazah. Terima kasih yang sudah di off kan. Ini atas nama Mumuj Ahmad Munji. Oke, si Mas Davi. Mas Davi bisa di off kan? Mikrofonnya biar nggak double dengan Ustazah ini. Oke, terima kasih. Oke ya Ustazah lanjut ya, agak cepat ya. Yang pertama tadi sudah jelaskan ada faktor genetik atau keturunan. Nah, setiap orang itu pasti punya faktor yang berbeda. Ya, misalnya ada yang berkulitnya bersih, kuning, ada yang berkulitnya agak sawo matang, ada lagi yang ketika kita tahu di daerah Papua itu beda lagi. Ya, dia punya rambut dari warna kulit juga berbeda, lebih berwarna ya. Kemudian kalau ada faktor lingkungan atau tempat tinggal, nah di situ faktor lingkungan itu biasanya kalau misalnya kita setiap hari mungkin faktor lingkungannya sering untuk mengajari ngaji, ya, sering kumpul dengan orang-orang yang misalnya berkumpul, ada acara sholawatan bersama, itu akan beda ketika mungkin di lingkungan kita yang mungkin ada yang tidak pernah berkumpul. Jadi tetangga hanya kumpul ketika ada urusan, itu beda lagi, begitu ya. Itu merupakan faktor lingkungan. Kemudian ada manfaat. Manfaatnya adalah memperkaya kehidupan dalam bermasyarakat. Namanya memperkaya bukan berarti harus uang. Ya, memperkaya itu bisa dari pengalaman, bisa dari bahasa. Misal tetangga kita orang Bali, secara tidak langsung ketika kita sering ngobrol, kita akan tahu bahasa di Bali, begitu ya. Kemudian hidup menjadi rukun dan saling tolong menolong, begitu. Kemudian contoh dari keragaman individu bisa kalian lihat
stik, suku, agama. Jadi Ustazah ingatkan, apapun perbedaannya, entah suku, entah agama, entah ras ya, ketika berbeda tidak ada yang didiskriminasi atau dibuat sebagai pembicaraan. Misalnya, hei lihat dia itu loh, dia kulitnya lebih hitam, dia jelek, dia gini ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus menghargai. Selanjutnya ada nanti Ustazah tidak akan bahas semuanya, nanti bisa dibaca lagi sendiri di rumah ya untuk persiapan daily business. Iya. Iya, Mbak. Izin Adiba. minum ya. Oh ya, boleh minum. Oke, Ustazah bisa lanjut ya. Oke, manfaat keragaman di sekolah itu menghargai, beradaptasi, mempelajari bahasa dan adat istiadat itu. Kemudian kita bahas untuk teks atau cerita fiksi. Nah, ini pasti keluar. Ingat-ingat kalau yang kemarin ya di tema berapa kemarin kita belajar tentang non fiksi ya. Sekarang kita belajar tentang cerita fiksi. Namanya fiksi, diingat-ingat ya. Itu cerita yang tidak nyata, bohongan. Hanya imajinasinya penulis, itu namanya fiksi. Kemudian ada ciri-cirinya apa Ustazah? Ini pasti keluar. Kalau kalian ini susah untuk menghafal, tidak usah dihafalkan, tapi diingat-ingat. Ya, ciri-ciri cerita fiksi yang pertama itu imajinasi. Imajinasi itu apa Ustazah? Berarti otomatis hanya hayalan, hanya keinginannya penulis, bukan suatu kenyataan. Begitu ya. Terus kemudian dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Namanya tidak mutlak itu berarti hanya kebenarannya itu hanya berapa persen, tidak sampai 100% sesuai kenyataan. Mungkin hanya 10 atau 15%. Ya. Kemudian bersifat bukan sebenarnya ini. Kemudian karya fiksi tidak memiliki sistem yang baku. Yang baku. Baku itu apa Ustazah? Baku itu tidak real, tidak kenyataan. Ya. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Nah, biasanya ketika kalian mungkin baca fabel ya, baca komik, baca dongeng, itu biasanya penulis menuliskan ya agar kalian itu pengen terus baca. Gitu. Itu namanya emosi, menyasar emosi, begitu ya. Dan yang terakhir pasti dalam cerita itu ada pesan moral atau amanat. Ingat-ingat ya. Untuk namanya amanat itu adalah pesan moral yang ada pada suatu cerita itu. Kemudian, kira-kira ada apa saja Ustazah cerita fiksinya? Banyak ya. Ada novel, mungkin banyak ya yang punya novel di rumah ya. Ada novel, ada fabel, ada komik. Nah, komik itu apa Ustazah? Cerita bergambar. Bedanya apa Ustazah dengan fabel? Kalau fabel itu cerita tentang binatang, ingat-ingat. Kalau ada binatang berarti fabel ya. Kalau ceritanya panjang itu berarti novel. Kalau dongeng Ustazah, kalau dongeng itu beda sendiri ya. Kalau dongeng itu cerita khayalan, arti atau kandungan tentang nilai pendidikan, begitu ya. Kemudian ada cerpen Ustazah, apa bedanya cerpen? Oke, Mas Maulana Rizky. Oke, terima kasih. Cerpen sama novel bedanya apa Ustazah? Kalau cerpen itu hanya sedikit, namanya cerpen, singkatan dari cerita pendek. Begitu ya. Yang di situ di rangkuman tertulis kurang dari 10.000 kata. Kata itu apa Ustazah? Kata itu sama seperti cerita, itu berarti satu kata. Cerita panjang itu dua kata. Ya. Kalau mungkin kalian penasaran, benar tak cerpen itu kurang dari 10.000 boleh. Kalau kurang kerjaan menghitung boleh ya. Cuma enggak usah dihitung. Karena memang kalau cerpen itu ceritanya lebih pendek begitu. Selanjutnya ada cerita bersambung. Kalau cerita bersambung namanya bersambung ya, seperti sinetron mungkin ya. Nah, cerita bersambung itu cerita yang dimuat sebagai sebagian demi sebagian. Maksudnya ceritanya itu nanti akan ada kelanjutannya begitu. Ya. Kemudian ada cerita silat. Cerita silat ya berarti cerita yang tentang dunia persilatan. Oke. Ini yang paling penting, yang pasti nanti akan keluar. Di sebuah cerita itu pasti ada tokoh, ya. Tokoh itu apa Ustaz? Tokoh itu adalah pelakunya, orangnya. Kalau hewan ya berarti hewannya. Tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh utama, ya, namanya utama aja berarti dia yang paling penting.
tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Kalau tokoh tambahan, namanya tambahan berarti tambahannya dari utama tadi ya, tidak berpengaruh, tidak begitu berpengaruh dalam cerita. Kalau ada tokoh latar itu apa? Ada tokoh ya malah tidak berpengaruh sama sekali begitu, hanya sebagai tambahan. Oke, selanjutnya Ustazah akan bahas tentang gaya. Oke ya, gaya ini materi kemarin di tematik akan diulang lagi di tematik ke-4H, jadi pembahasannya Ustazah tidak seberapa lengkap, nanti sekiranya kalau ada yang susah bisa ditanyakan di guru kelasnya masing-masing. Begitu ya. Oke, gaya sendiri kemarin itu adalah tarikan ya, berarti kalian sudah melakukan gaya. Itu. Kemudian bedanya dengan gerak apa Ustazah? Kalau gerak itu perpindahan posisinya. Ketika kamu mendorong ya, mendorong sesuatu benda, posisi itu namanya bergerak. Ya, sama seperti kalian ketika kalian berdiri terus jalan satu langkah, kalian juga sudah melakukan suatu gerakan. Kemudian di sini ada macam-macam gaya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang gayanya banyak ya. Kalau di sini kita belajarnya hanya lebih simpel, gaya tarik dan gaya dorong. Otomatis mungkin kalian lebih paham ya tentang gaya tarik dan gaya dorong, nanti bisa dibaca sendiri ya. Gaya gesek kemarin sudah muncul di tematik 4G. Gaya gesek, gaya magnet. Ah, sudah ingatkan kembali gaya magnet itu ya. Oke, gaya magnet. Magnet, Ustazah ingatkan, magnet itu ditemukan di kota Magnesia di daerah Turki. Diingat-ingat kalau mungkin Ustazah di sini nggak ada di rangkuman, berarti nanti ketika Ustazah keluarkan berarti harus ingat ya. Diambil dari daerahnya karena ditemukan magnet, makanya disebut sebagai magnet dari kota Magnesia, begitu ya. Magnet sendiri punya dua kutub utara dan kutub selatan. Kenapa nggak ada kutub barat, Ustazah? Kenapa nggak ada kutub timur? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, karena di magnet itu hanya menunjukkan kutub utara dan selatan saja. Begitu ya. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Nah, ini juga mungkin akan kalian temukan di kelas 5 atau kelas 6. Ya, gaya gravitasi sendiri itu gaya yang mungkin yang kita rasakan saat ini. Saat ini mungkin ada yang melayang nggak kira-kira? Ada yang terbang sekarang? Tidak. Bang, tidak. Oke. Tidak. Kenapa kita terbang? Kenapa saat ini kita tidak melayang seperti mungkin benda yang di luar angkasa? Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Gravitasi. Karena ada gaya gravitasi ke bawah. Gravitasi. Di atas. Dia jatuh pasti ke bawah. Nggak ada yang jatuh itu pasti ke atas. Ya. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Ya. Ini kita tidak bisa saling bertabrakan karena adanya gaya gravitasi. Berbeda ketika kalian mungkin ya besok jadi astronot cita-citanya pengen ke luar angkasa, kira-kira bagaimana Ustazah, sama nggak ketika di bumi? Pasti berbeda ya, karena ketika di luar angkasa itu gaya. Oke, suaranya yang mungkin masih on bisa di Oke, terima kasih. Suaranya double-double, Suaranya iya sudah dimatikan sama teman kamu. Oke, Mas Atta sepertinya goyang-goyang itu mau membuktikan dia melayang apa tidak itu sepertinya ya. Oke, bisa lanjut. Gaya otot. Nah, kemarin juga sudah dibahas di tematik 4G tentang gaya otot. Contohnya tarik tambang, mengangkat benda, pokoknya semua yang kita menggunakan badan ya, menggunakan badan kita itu termasuk gaya otot begitu. Ada gaya listrik juga kemarin sudah dibahas, gaya pegas juga sama ya. Kemudian kita bahas tentang ini pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, ini pasti keluar. Gaya dapat mengubah arah. Nah, mengubah arah berarti apa? Yang harusnya dia lurus bisa miring, itu karena adanya apa? Bisa dorongan meja, bisa menendang bola, yang bola awalnya ditendang kemudian dia berubah tempat atau arah, itu termasuk gaya dapat mengubah arah. Nah,
Gaya dapat mengubah bentuk itu sudah pintar ya kalian ya. Seperti bermain plastisi, ya, membuat adonan kerupuk, membuat adonan bakso ya. Dari yang bentuknya tidak sempurna ya, kemudian dibentuk jadi bulat, bisa jadi segitiga, bisa. Oke, sudah lanjutkan kembali. Gaya dapat mengubah kecepatan, itu juga sudah muncul ya. Seperti mobil atau motor yang bergerak lambat. Waalaikumsalam. Oke, sudah lanjut ya. Gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak, itu juga sudah dipelajari di tema 4G. Sekarang di kegiatan ekonomi. Nah, ini kegiatan ekonomi. Ini mungkin akan muncul di SMP ya. Jadi harus diingat-ingat. Jadi ketika kalian sudah belajar dan tahu, sudah pernah belajar, insya Allah mungkin akan ingat ya. Kegiatan ekonomi apa Ustazah? Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Seperti bekerja, itu namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi. Produksi namanya produk. Produk itu barang, namanya produksi, berarti kita membuat atau menghasilkan. Biasanya ada di pabrik. Ya. Kalau pelakunya namanya adalah produsen. Kemudian ketika barang itu sudah dibuat, ya, ada penyalurnya yang mengirimkan barang. Siapa penyalurnya namanya? Distributor. Ya, kegiatannya namanya adalah distribusi. Kemudian ketika misalnya nih, siapa nih yang suka dengan es krim? Angkat tangan aja, nggak usah pakai suara. Siapa yang suka dengan es krim? Oke, angkat tangan saja. Es krim, ketika kita makan, kita ya sebagai orangnya itu namanya adalah konsumen. Nah, sip, Mbak Jinan angkat tangan itu ya. Kalau kegiatannya kita membeli ya, membeli es krim itu namanya adalah konsumsi, begitu. Oke, Ustazah lanjut. Nah, ini baru ada di tematik 4H. Kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya ya. Ya. Ada tenaga kerja. Oke, Mas Ata, siap ya? Nanti bertanya ya kalau nggak bisa ya. Oke, macam-macam tenaga kerja itu ada 3. Kemarin sudah kalian kerjakan. Tenaga kerja terdidik, namanya terdidik berarti harus sekolah dulu. Tenaga kerja terlatih itu berarti bisa kursus. Bedanya apa Ustazah terdidik dengan terlatih? Kalau terdidik itu harus sekolah dan Waalaikumsalam. Harus beberapa tahun ya sekolahnya. Sama seperti kalian, SD 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun, 3 tahun. Kemudian kalau mau kuliah berarti harus 4 tahun dulu begitu. Bedanya apa dengan terlatih? Terlatih hanya bisa dipakai mungkin kursusnya 6 bulan. Kursus memasak, kursus mungkin menjahit gitu ya. Yang nggak bisa menjahit, pengen menjahit sendiri bisa pakai kursus ya. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, itu nggak perlu harus sekolah atau bisa dilakukan langsung begitu. Selanjutnya Ustazah masuk di Tempo. Nah, ini Tempo sudah keluar juga di tematik 4G ya. Di tematik 4G sudah keluar. Nah, ini yang belum adalah gambar 3 dimensi dan 2 dimensi. Namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu dia punya panjang, lebar, tinggi, ya, yang bisa dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu namanya 3 dimensi. Tapi kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depannya saja. Seperti apa Ustazah dari depan itu? Seperti mungkin ini yang punya Figora di rumah, ya, fotonya. Mas Atta itu kan di belakang ada foto. Itu termasuk 2 dimensi. Kenapa kok 2 dimensi? Karena tidak bisa dilihat di belakang. Begitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan review Ustazah. Insya Allah yang dibacakan Ustazah ini tadi pasti ada yang keluar. Ada yang mau bertanya? Paham. Semoga yang bertanya nanti nilainya sempurna. Amin. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah bisa semua? Sudah. Sudah dapat nilai sempurna ya, 100 ya. Oke, Ustazah ingatkan tidak boleh asal-asalan untuk mengerjakan. Kalian sudah memasuki semester 2 untuk kenaikan PA. Ya. Jadi yang tanya molor-molor, berarti belum siap naik ke kelas 5. Ada yang belum siap? Ada yang belum siap naik? Siap.
Siap semua? Siap. Allah. Ya. Insya Allah siap. Sama siap Ustazah. Tugas yang belum selesai. Cuma itu harus siap dengan apapun itu. Kalau belum siap ya ngerjakannya molor-molor berarti belum siap untuk naik kelas 5. Oke? Oke, siap? Oke, siap. Oke, Siap. oke. Ustaz ada ingat juga untuk tugas menggambar 3D. Ada yang mungkin seperti kemarin, ada yang mungkin ada gambar yang belum ya. Ayo, gambar 3D. Minta. Ada yang belum? Liwat. Saya sudah Ustazah. Saya belum. Mas Farda, Sudah selesai. tanya. Sudah? Siap? Oke. Cukup ya dari Ustazah kalau tidak ada pertanyaan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan tadi bisa kalian pahami. Ya, semoga besok daily tematiknya mendapatkan nilai yang sempurna. Amin. Oke. Ustazah minta untuk ada yang mau bantu Ustazah buat berdoa selain Mbak Adiba yang sudah berani tadi. Ada yang mau? Ada yang bersedia membantu? Membantu apa? Membantu untuk berdoa bersama-sama. Latihan besok kalau kelas 5 naik disuruh ke depan nanti malu ya. Latihan sekarang. Ada yang bisa? Kalau tidak ada Ustazah tunjuk. Enggak mau. Oke, ya. Coba Ustazah kalau pengen dengar suaranya Mbak Deta. Yes, bukan aku. Yes, bukan aku loh. Siapa itu? Mbak Deta siap? Oke, bantu ya untuk berdoa bersama-sama. Yuk. Ayo. Halo. Desa mikrofonnya. Novita Nur Ainia. Oke, Mbak Deta silakan bisa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.